hari Minggunya untuk para pedagang libur, namun untuk kios-kios sendiri mereka masih membuka aktivitas jual beli mereka. Terlihat di sini sebagian warga maupun ojek mereka berbincang-bincang dengan rasa aman dan juga nyaman. Daerah Ilaga dalam keadaan kondusif sampai saat ini. Kami TNI Polri dengan Pak Dandim mulai melaksanakan kegiatan patroli, baik itu berkendara maupun jalan kaki. Kegiatan patroli kami bisa kita laksanakan dari pagi, siang, bahkan malam, bahkan subuh. Kita laksanakan pagi untuk betul-betul bisa menjamin keamanan bagi masyarakat. Nah, ini semua akan menjadi hasil dari penyelidikan dan pemeriksaan itu untuk kepentingan Polri. Tentunya ya saya lihat kan makin kondusif ini. Saya juga sudah minta untuk didalami tadi pembakaran itu murni memang karena mereka atau dari ada unsur lain. Kondisi terkini Papua. KKB pimpinan Lekagak Telenggen dihadang TNI Polri saat akan masuk ke Timika. Kelompok kriminal bersenjata Papua kini tak bisa masuk ke Timika, Papua. KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen gagal ke Timika, Papua karena dihadang oleh pasukan TNI Polri. Sejumlah faksi KKB Papua sempat bergabung dengan Lekagak Telenggen, mendatangi wilayah distrik Tembagapura, Mimika. Namun upaya mereka gagal lantaran pasukan TNI Polri lebih dulu tiba. Setelah gagal, mereka kembali ke daerah asal mereka masing-masing. KKB Papua itu berasal dari wilayah Ilaga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Duga. Sepak terjang KKB Papua Lekagak Telenggen memang bukan cerita baru. Mereka dianggap paling berbahaya di segitiga hitam Papua. KKB Papua Lekagak Telenggen telah beroperasi sejak 2006 silam. Lekagak Telenggen anak buahnya cukup licin dan selalu bisa menghindari kejaran aparat TNI Polri. Pertama, inisiator penyerangan Freeport. Kapolda Papua Irjen Matius Sude Fakiri mengungkapkan, rentetan perjalanan kelompok kriminal bersenjata yang saat ini berada di distrik Buga, Kabupaten Puncak. Menurut Fakiri, perjalanan KKB dimulai pada 2018 dengan Lekagak Telenggen sebagai inisiatornya. 2018 itu semua kelompok yang ada di daerah Mulia, Puncak Jaya, Sinak Puncak, mereka berkumpul di Ilaga untuk membangun rencana menuju PT Freeport. Mereka berkumpul di sana bukan menguasai puncak. Begitulah ujar Fakiri. Saat itu, kata Fakiri, pimpinan Lekagak Telenggen yang berasal dari Ilaga, lalu KKB pimpinan Sabinus Weker yang berasal dari Intan Jaya, bergabung menuju Tembagapura, Kabupaten Mimika untuk mengganggu operasional PT Freeport Indonesia. Kedua tembak mati prajurit Kopassus. Pada tahun 2019 silam, Lekagak Telenggen sempat menembak mati seorang prajurit Kopassus. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau membenarkan telah terjadi baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok KKB di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Ada dua prajurit TNI terluka parah, yakni Letu Infanteri R. Rizal Zuhri Sidabutar dan Serda Rizky. Informasi awal keduanya mengalami luka yang parah. Kapolda mengatakan kontak tembak yang menyebabkan adanya dua orang terluka sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Hingga akhirnya dikabarkan keduanya telah meninggal dunia. KKB pimpinan Lekagak Telenggen juga dituding sebagai dalang aksi penembakan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Papua Brigjen TNI Putu Dani. Peristiwa itu terjadi pada 25 April 2021 lalu. Dari informasi sementara yang diperoleh, korban saat itu bersama 7 anggota berkendara di Kampung Dambet, distrik Buga pukul 9 pagi. Lokasi itu sebelumnya sempat diserang KKB dengan membakar rumah warga serta fasilitas pendidikan termasuk perumahan guru. Salah satu rumah yang dibakar milik kepala suku Ebertinal. Serangan diduga terjadi pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Korban gugur dan jenazah baru dapat dievakuasi dan tiba di Buga sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Barada Iko Mangwiranata diketahui gugur setelah terjadi kontak senjata dengan kelompok KKB.
Berdasarkan informasi, kontak itu terjadi melibatkan personil gabungan TNI Polri dengan KKB Papua. Dalam peristiwa itu, Barada Iko Mangwiranata diketahui gugur. Sementara 2 anggota lainnya, yaitu Ibda Naton Tonapa dan Bribka Mosyaifuddin, mengalami luka-luka. Pihak KKB Papua Lekagak Telenggen juga kehilangan 5 anggotanya dalam kontak itu. Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adinata membenarkan situasi terkini wilayah Mimika. Menurutnya, situasi Mimika kini sudah lebih aman, banyak anggota KKB Papua yang menyerah. Bahkan sejumlah faksi KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen berhasil dihalau TNI Polri saat akan masuk ke wilayah Mimika. Ia menyebutkan upaya merangkul dan mengajak warga yang sempat bergabung dengan KKB Papua kembali ke pangkuan NKRI menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak saja aparat TNI Polri, tetapi juga pemerintah daerah. Warga sekitar bisa beraktivitas dengan lancar tanpa rasa takut dan khawatir adanya ancaman oleh KKB. Meski situasi yang mulai aman di Mimika, wilayah lain justru mulai mencekam, seperti di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Duga, Yahukimo, dan lainnya. Sebagian wilayah itu malahan dilanda konflik, bahkan kekerasan yang didalangi KKB mulai meningkat. Salah satunya yang paling mencekam adalah wilayah Yahukimo. Menurut Irjen Matius Devakiri mengakui, gangguan keamanan yang disebabkan oleh kelompok kriminal bersenjata justru meningkat di Yahukimo.